Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Jembatan penyeberangan orang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ambruk. Kita bergabung dengan reporter Julita Telembanua dan juru kamera yang saat ini sedang menuju lokasi. Ya Julita, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah para korban sudah dievakuasi dari lokasi? Ya, saat ini proses evakuasi dari jembatan penyeberangan yang ambruk tepatnya pada pukul 15.30 tadi masih berlangsung. Ini dapat dilihat di belakang saya, saat ini jembatan penyeberangan kondisinya sudah roboh, namun memang untuk tiangnya ataupun pijakannya itu masih utuh. Sementara pada saat ini dapat itu pihak kepolisian dan juga ada puluhan dari pemadam kebakaran Jakarta Selatan ini tengah memotong bagian atas dari jembatan yang roboh untuk dapat mengevakuasi korban yang ada yang terkena dari robohnya jembatan penyeberangan ini. Dan saat ini dapat dilihat pada saat di sebelah sana itu ada satu mobil yang masih terjebak di bawah runtuhnya jembatan penyeberangan ini yang belum dapat dikeluarkan. Jadi ini harus melalui proses pemotongan dulu, sementara petugas harus berhati-hati untuk melakukannya karena di sini ramai sekali Anda dan juga pemirsa, ramai sekali oleh warga dan juga pengendara karena robohnya jembatan penyeberangan ini. Sementara itu juga dapat dilihat di sana ada puluhan pemadam kebakaran yang membantu dan juga dari pihak kepolisian di sini bersiaga untuk dapat mengevakuasi. Nah, untuk jumlah korban sendiri dikabarkan untuk sementara ada korban meninggal dunia, tapi ini kami perlu konfirmasi kembali karena di sini kami terus mencari konfirmasi apakah benar ada korban meninggal. Dan kemudian tadi juga sempat ada motor yang terkena, itu motornya dapat dilihat di sebelah sana juga itu tidak dapat berfungsi lagi, sementara pengendaranya juga sudah tidak ada tempat dan kabarnya dibawa ke rumah sakit siaga yang ada di Pasar Minggu. Dan saat ini kami mencoba untuk mencari tahu bagaimana kronologis ini terjadi. Di sini sudah ada Dirlantas Polda Metro Jaya, ada Pak Syamsul Bahri. Pak Syamsul, Pak boleh sebentar Pak, sebentar. Boleh sekali lagi Pak, apakah ada korban Pak terkait dengan kejadian ini Pak? Tadi kan udah saya kasih tahu. Korbannya itu 5 ya. Kita lagi cek di rumah sakit ya, di rumah sakit siaga. Ya. Total korban 5 orang dan Ya. kemudian 5 orang ini terdiri dari yang naik motor atau mobil, bisa dijelaskan? Ya, kita lihat tuh motornya sama mobilnya masih dijepit ya. Oke. Yang penting kita awas ini masih rawan ya. Kita harus jaga keamanan diri kita ya. Oke, baik Pak. Nah, dari pihak kepolisian sendiri untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang dari arah Pancoran ke arah ke Sudah sini. diatur. Ini kan underpass, di atasnya nggak ada masalah. Ya, tapi dilihat di belakang, di atas itu sangat macet Pak. Ya, memang kan orang mau nonton semua. Ya, jadi itu masalahnya kan orang mau nonton, mau tahu apa yang terjadi. Jadi polisi udah ngatur lah ya. Tapi sudah ada personil yang mengatur. Ya, terima kasih Pak Syamsul. Ya, jadi begitu Andra dan juga pemirsa, saat ini evakuasi masih berlangsung. Sementara memang efek dari runtuhnya ataupun robohnya jembatan ini adalah kepada lalu lintas yang dari Pancoran menuju ke Pasar Minggu, begitu juga sebaliknya. Dan itu sepanjang 2 km tadi kami lewati itu sangat sulit. Dan di sini dapat dilihat ini di belakang saya ada ambulans yang baru datang seperti yang disampaikan oleh Bapak Syamsul Bahri. Untuk jumlah korban sendiri ini belum dapat dipastikan. Mohon maaf, ada 5 korban, tapi apakah di antara 5 korban itu ada yang meninggal dunia, ini harus menunggu konfirmasi lagi. Dan kami akan terus mengupdate-nya kepada pemirsa dan juga Andra di studio, begitu. Dan tentunya kita harapkan warga dan juga pengendara ini tidak berbondong-bondong untuk datang ke sini, dan karena di sini sangat dekat ya warga untuk melihat jatuhnya ataupun robohnya jembatan ini, sehingga cukup menyulitkan petugas untuk dapat mengevakuasi korban dan juga kendaraan yang masih berada di bawah robohnya jembatan penyeberangan di Pasar Minggu. Kembali ke studio. Ya, Julita, kalau kita lihat di belakang Anda itu ada mobil yang terjepit oleh jembatan yang roboh. Apakah di dalam mobil itu masih ada orang atau sudah dievakuasi, Julita? Sudah dievakuasi semua orang yang tadinya ada di dalam mobil, dan juga ada korban yang merupakan pengendara motor. Itu 5 orang tadi kata
Pak Syamsul Bahri yang merupakan Dirlantas Polda Metro Jaya. Totalnya ada 5 orang, Andra, dan semuanya telah dibawa ke rumah sakit siaga yang ada di Pasar Minggu. Nah, untuk apakah ada kepastian ini ada korban yang meninggal terkait dengan hal ini kita harus menunggu resminya, baik itu dari Dirlantas Polda Metro Jaya ataupun dari BPBD. Sekali lagi, robohnya jembatan penyeberangan ini terjadi pada pukul 15.30, di mana tadi kita tahu ada hujan deras yang melanda wilayah Jakarta dan khususnya adalah Jakarta Selatan dan kemudian disertai angin yang sangat kencang. Inilah yang menyebabkan robohnya jembatan. Sementara itu juga tadi sempat ada petinggi dari Dinas Perhubungan yang mengatakan bahwa sebenarnya pijakan dari jembatan ini dapat dilihat itu masih utuh dan tidak roboh, tidak ikut roboh. Namun yang jatuh ini adalah atapnya. Jadi dapat dilihat ini ada billboard yang bergantungan bersama dengan tiang pemegang yang tiang yang di samping dari jembatan dan juga atapnya roboh, jatuh dan menimpa satu mobil yang saat ini kami lihat dan ada satu motor. Sekali lagi untuk korban meninggal ini belum dapat kami konfirmasi ada atau tidaknya. Andra. Ya, Julita, terakhir diperkirakan kapan ini proses evakuasi jembatan yang roboh ini akan selesai dilakukan? Ya, untuk sampai kapan evakuasi ini tentunya belum dapat kami pastikan karena saat ini dapat Anda lihat sendiri bahwa puluhan personil dari pemadam kebakaran itu tengah berusaha untuk mengevakuasi mobil yang masih berada di bawah jembatan yang roboh bersama dengan unit dari pemadam kebakarannya untuk dapat memotong. Ini upaya yang dilakukan adalah memotong dari jembatan.